Perkenalkan, nama saya Umi Nur Kumalasari, SPD. NIM 2331747144243. Mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023. LPTK UM jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Izinkan saya menyampaikan materi tentang sumber daya alam, model pembelajaran problem based learning untuk memenuhi tugas kegiatan akhir PPG yaitu uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bertemu di jam terakhir. Jam panas-panasnya, nggih? Nggih. Kita harus Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna bika binuril fahmi wa akrimna binurmatil wahmi warzuqna fahman nabiyil wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Tetap Tidak masuk karena sakit. Oh, kemarin sudah sakit, sekarang masih belum masuk ya? Iya. Semoga Bulan dan Mina segera sembuh. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar materi IPS tentang sumber daya alam dan kemaritiman. Oke. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, tapi dengan model pembelajaran yang berbeda. Kalau kemarin kita menggunakan model pembelajaran project based learning, sekarang kita menggunakan problem based learning. Problem based learning ini apa? Model pembelajaran yang berbasis kepada masalah. Jadi kalian tidak perlu membuat produk atau produk yang seperti kemarin, tapi kalian memecahkan masalah secara bersama-sama dengan kelompok masing-masing. Nah, sebelumnya kalian akan melihat tujuan pembelajaran kita untuk belajar materi ini itu apa? Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, siswa secara berkelompok dapat menganalisis sumber daya alam berdasarkan sifatnya dengan baik. Yang ketiga, siswa secara berkelompok dapat mendiskusikan faktor yang mempengaruhi perbedaan potensi sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mempresentasikan materi sumber daya alam dengan tepat. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu bagaimana bentuk bentang alam yang ada di sekitar kalian? Ayo silakan angkat tangan. Bentuknya seperti apa? Silakan angkat tangan, ayo. Silakan kamu. Bentuknya seperti apa? Pegunungan dan juga ada yang pertanian. Oh, pertanian ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Umi, Halimah. Kanan laut. Iya, kelautan boleh. Nah, kalau tadi ada yang sudah bilang pertanian perikanan itu adalah potensi alam yang besar pada daerah tersebut. Jadi kalau misalnya bentang lahannya laut, berarti potensinya perikanan. Kalau misalnya potensinya pegunungan, misalnya bentang lahannya pegunungan, potensinya adalah pertanian. Sekarang Bu Umi mau mengajak kalian nonton video lagi yuk. Lanjut. Belum lihat video, Bu Umi mengajak kalian untuk mengerjakan soal dulu. Soalnya ini namanya pretest atau sebelum kita mendapatkan materi. Jadi Bu Umi ingin tahu seberapa jauhkah kalian mengenal materi ini sebelum kita mendalaminya materi tersebut. Bu Umi mau bagikan soal, nanti silakan kalian kerjakan.
Ini soalnya mudah-mudah, kira-kira 5 menit sudah selesai atau 10 menit saja. Silakan dikerjakan 5-10 menit untuk diumbulkan kembali ya. Oke, sekarang Bu Umi mau mengambil soal-soal tadi. Tapi sini kalian bisa melihat video dulu ya. Belajar tanpa batas. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Negara kita yang besar serta memiliki iklim tropis dan berada di Ring of Fire berdampak pada kekayaan alam loh teman-teman. Mari kita mengenal seberapa sih potensi sumber daya alam di negara kita ya. Agar mudah mengenalinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan di Indonesia ya? Berdasarkan data dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, negara kita mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan loh. Jenis hutan berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis ya, seperti hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan hutan kayu. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas 44,9% dari total luas hutan di Indonesia. Contoh hutan produksi seperti hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman kusam di Sumatera Utara. Jenis hutan yang selanjutnya yaitu seperti hutan lindung. Hutan lindung di Indonesia memiliki luas 19,3% dari total luas hutan Indonesia ya. Hutan ini merupakan hutan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem berupa kesuburan tanah, cadangan air, dan fungsi-fungsi ekologis lainnya ya. Contoh hutan ini seperti hutan Seskot yang terletak di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jenis hutan selanjutnya ada hutan konservasi. Hutan ini memiliki luas 35,8% dari total luas hutan di Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Hutan konservasi di Indonesia seperti Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan Suaka Marga Satwa Gunung Tambora Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu jenis sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang ini berasal dari dataran bumi dan bersifat tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang pun memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya peran vital dari sumber daya alam ini adalah sebagai sumber energi berbagai bidang kehidupan manusia. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang dapat dibilang kaya loh teman-teman, seperti batu bara. Teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan produksi batu baranya loh. Daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bahan tambang berupa non-energi juga ada di Indonesia loh teman-teman, seperti timah dan nikel. 17% cadangan timah dan 23% cadangan nikel di dunia terdapat di Indonesia teman-teman. Wow, berlimpah juga ya. Untuk melihat potensi sumber daya alam yang terakhir, yaitu potensi sumber daya alam kemaritiman. Indonesia yang memiliki luas perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi berdampak pada kekayaan lautnya. Berdasarkan data dari Kominfo Maritima pada tahun 2018, laut Indonesia menyumbang 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang, dan 30% tembakau dan padang alam. Dari potensi ini, Indonesia merupakan 10% pemasok perikanan penduduk dunia ya teman-teman. Namun, 10% penduduk daratan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang luas, sehingga kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat membantu perekonomian masyarakat. Yang perlu dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu belajar ya teman-teman. Salam dari GS Channel. Dadah. Sudah lihat video semua ya? Nah, kalian berarti sudah mengetahui tentang materi yang disampaikan melalui video tadi. Sekarang Bu Umi memiliki masalah yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Kemudian masalah itu tadi kalian bisa tulis dalam kertas yang sudah Bu Umi sediakan. Nah, masalah yang Bu Umi akan sampaikan adalah kalian harus memecahkan apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Yang sebelah sini karena ada anak Sumatera, berarti potensi sumber daya alam yang dipecahkan adalah potensinya dari Sumatera. Entah itu kehutanan, kemudian tambang, sektor pertambangan, dan kemaritiman atau perikanan. Di sebelah sini karena ada anak lokal yaitu anak Tulungagung. Di sini memecahkan masalah sumber daya alam yang ada di Tulungagung. Potensinya apa saja? Kemudian kalian bisa jelaskan seberapa pentingkah potensi tersebut. Kemudian yang di sini ada anak Kalimantan. Nah, potensi Kalimantan itu seperti apa sumber daya alamnya? Nah, setelah kalian kerjakan nanti, kalian bisa mempresentasikan di depan. Bu Umi kasih waktu dulu kalian untuk berdiskusi.
Kak Festival iki kaya dilangsungke ngono lho. Jadi kok mek Sudah semua mengerjakan diskusi kelompok? Sudah. Sebelum kalian semua maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, saya persilakan teman kalian untuk salah satu memimpin ice breaking supaya kita itu tidak merasa bosan dalam pembelajaran, supaya kita tetap semangat lagi. Ayo silakan, saya persilakan saudara Intan untuk maju di depan dan memimpin ice breaking. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Intan silakan. Mulai ya Cak, kelas begini. Tangan kanan bentuk gini, tangan kiri bentuk membuka. Gabung sama teman kanan dan kirinya. Angkat tinggi-tinggi, angkat tangan kalian. aku juara sering ini. Terus aku lagi biasa. Pet. Sudah. Jadi kan aku bercerita ya. Yang bakso harus tangkap tangannya temannya. Harus bisa menangkap, kalau bisa menangkap nanti aku kasih dia. Beneran lo ya. Aku gak kasih dia nanti. Jangan PHP lo ya. Sak kelas bisa nangkep, berarti saya dan dia sak kelas. Ya. Di suatu hari Minggu, aku berjalan ke alun-alun. Berjalan-jalan. Aku ketemu sama penjual mie ayam. Aku makan di situ. Tegang ya, tegang. Terus aku minta beliin es teh. Terus aku setelah minum es teh, aku berjalan lagi ke kebun zebra. Kebun biasa zebra. Terus aku keluar, ketemulah abang penjual pentol. Terus aku makan pentol di situ. Aku lapar lagi. Terus aku keluar lagi ke abang-abang penjual bakso. Silakan kembali duduk. Wes, karena kita semua udah fokus lagi dapat hadiah tadi, bakso tadi. Mana aku nggak ada. Nanti beli sendiri-sendiri di rumah ya. Kalian silakan presentasi. Silakan dari kelompok berapa? Ada perwakilan saja. Nggak usah maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Halimah Sadia dari perwakilan kelompok 2 akan menerangkan tentang potensi SDA di Tulungagung. 3 potensi SDA di Tulungagung. Yang pertama, kehutanan. Di Tulungagung ini terdapat pertanian semangka. Jadi para kalian ini membeli semangka di Tulungagung saja. Perikanan. Di sini terdapat banyak laut. Di Tulungagung banyak laut. Beberapa ikan seperti ikan pari, ikan tuna, ada udang, ada cumi-cumi. Kalian ingin ikan makan apa? Ada di sini. Dan sekian dari saya, ada pertanyaannya. Siapa saya? Jawab. Silakan yang mau bertanya dari kelompok lain. Makanan khasnya apa ya? Makanan khas Tulungagung. Makanan khas dari Tulungagung adalah kodo ayam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah tampil presentasi. Selanjutnya untuk kelompok 2. 2 sudah ya? Berarti kelompok 3. Silakan presentasikan. Daerah mana? Sumatera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi 9 kelas
perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang potensi sumber daya alam di Sumatera. Tentang kehutanan ada pembudidayaan kelapa sawit yang menghasilkan minyak karet yang mudah ditemui dan dibutuhkan semua manusia. Minyak karet bisa berubah ban, berubah berbentuk karet lainnya. Dan pertambangan berupa batu bara dan pasir besi. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar seperti kereta api, sedangkan pasir besi untuk pembuatan besi. Tentang perikanan yang seperti udang, tenggiri, ikan bandeng yang dimanfaatkan untuk membuat makanan khas Palembang seperti pempek yang sangat lezat. Sudah mencoba pempek khas Palembang? Kapan-kapan kalau saya pulang saya Belikan, oke. ya. Ada yang ditanyakan? Mahal. Harga ubin Sumatera 1 kilo berapa? 30 ribuan 1 kilo. Mahalnya. Iya mahal, soalnya ya Kualitas ya. masih segar dan Espresso. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Setiafatul Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menganalisis potensi sumber daya alam di Kalimantan. Teman-teman tahu nggak potensi sumber daya di Kalimantan itu ada apa saja? Coba sebutkan. Ada kehutanan, Ya. pertambangan, Terus masih ada perikanan. Ya. Cari ikan di Kalimantan. Iya, soalnya perikanan di Kalimantan sangatlah luas dan jarang ada pergunungan atau daratan itu. Kehutanan di Kalimantan juga ada berupa kayu galang yang hanya terdapat di Kalimantan. Pertambangan juga ada seperti batu bara, minyak bumi, Biji besi ada. biji besi, dan ada apa lagi? Siapa yang tahu? Gak tahu. Mas, adakah emas di Kalimantan? Kalau emas ya ada tapi jarang. Perak. Ada. Ada kan? Ada. Ada ikan apa aja di sana? Perikanan meliputi seperti udang, cumi-cumi, dan juga ada seperti pengawetan ikan asin. Seperti apa? Tata cara pengawetan ikan asin. Ikan dikasih garam, dikeringkan, dan dijemur kurang lebih sekitar 1 minggu atau 5 harian. Dan sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah dari pretest tadi setelah ada materi, apakah pengetahuan kalian bertambah ataukah tetap? Ya. Nanti Bu Umi berikan soal lagi untuk kalian kerjakan. Ini soalnya individu bukan kelompok loh ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya juga 5 menit seperti tadi.
seluruh pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada. Silakan. Sumber daya alam di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda, Bu. Tergantung dengan apa? Kenapa kok berbeda? Dari letak wilayahnya, letak geografis, iklim, mungkin cuaca hitam. Betul. Sudah. Sudah. Menambahkan? Tidak. Wes. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Betul yang didapat teman kalian bahwa sumber daya alam di setiap wilayah itu beda-beda, potensinya berbeda-beda pula. Itu semua tergantung dari apa? Letak geografis suatu wilayah berbeda. Kemudian letak lintang kita, garis lintang, garis bujur itu berbeda. Itu juga menimbulkan perbedaan sumber daya alam. Kemudian perbedaan apa lagi yang membedakan? Suhu, iklim, dan sebagainya itu juga mempengaruhi perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Makanya di Indonesia itu banyak sekali potensi yang kita peroleh, seperti kehutanan yang berbeda-beda, yang sangat banyak macamnya. Kemudian pertambangan yang sudah kalian sebutkan tadi, di setiap daerah pertambangan juga hampir berbeda semua. Terus kemudian apa? Kelautan, karena 2/3 daratan kita adalah 2/3 daerah kita merupakan area laut, sehingga banyak sekali potensi yang diperoleh dari laut tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhirinya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga Amin.